Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kami mulai. 11 Maret 1976 adalah merupakan hari bersejarah di dunia pendidikan, khususnya di Surakarta, di mana di kota Bengawan ini diresmikan sebuah universitas negeri yang membanggakan, yakni Universitas 11 Maret UNS. Salah satu tonggak berdirinya UNS adalah Fakultas Teknik yang kala itu baru ada jurusan teknik sipil yang melaksanakan jenjang sarjana muda. Kemudian setelah diterbitkannya peraturan pemerintah mulai tahun 1980, 1981, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret melaksanakan program sarjana atau S1 jurusan teknik sipil dan kemudian disusul dengan pembukaan jurusan arsitektur. Pada tahun akademik 1994-1995, jurusan teknik sipil dan jurusan arsitektur menyelenggarakan program S1 non-reguler. Disusul tahun akademik 1998-1999 menyelenggarakan 3 jurusan baru, yaitu jurusan teknik industri, teknik kimia, dan teknik mesin. Tahun 1999-2000, Fakultas Teknik terus mengembangkan sayapnya dengan menyelenggarakan program studi Diploma 3 Teknik Mesin dan Diploma 3 Teknik Sipil yang disusul tahun akademik 2000-2001, program studi Diploma 3 Teknik Kimia. Fakultas Teknik kian memantapkan keberadaannya di dunia pendidikan ketika pada tahun akademik 2006-2007 membuka program S2 Teknik Sipil dan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota PWK. Fakultas Teknik UNS senantiasa menghasilkan lulusan yang bermoral, profesional, berdaya saing tinggi, cakap dan mandiri, serta mampu mengembangkan diri untuk menjawab tantangan kebutuhan industri dan pembangunan bangsa, serta mampu berkompetisi di era globalisasi. Di samping itu,
kami terus mengejar temuan penelitian yang bermutu tinggi dalam pembangunan IPTEK untuk menjawab permasalahan yang bertaraf lokal, nasional, dan internasional, serta menghasilkan karya pengabdian yang didasarkan pada penerapan IPTEK dan pemberdayaan masyarakat. Jurusan Teknik Sipil merupakan pionir dari Fakultas Teknik UNS yang terus mewujudkan sebuah institusi pendidikan dan riset rekayasa sipil yang bermutu tinggi. Untuk itu, terus mengupayakan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa sipil dengan standar mutu yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami jurusan Teknik Sipil akan membekali mahasiswa tentang penguasaan prinsip-prinsip metode keteknik sipilan yang modern dan melatih menerapkan pengetahuan dasar teknik sipil ke dalam kegiatan perencanaan, perancangan, pengelolaan dan pemecahan masalah teknik sipil, serta melatih kemampuan eksperimental, analisis data, serta aplikasi perangkat lunak komputasional. Mendidik mahasiswa tanggap terhadap isu-isu lokal, aspek legal dan memiliki etika yang profesional, serta mendidik mahasiswa untuk memiliki karakter kewirausahaan manajerial, kemampuan dan kemampuan berkomunikasi profesional. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 11 Maret berdiri tahun 1979. Pengembangan ragam program studi yang berbasis arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengabdi pada masyarakat, berbudaya, mandiri dalam kompetisi global merupakan salah satu bagian perjuangannya. Berjalannya waktu karena ditunjang sarana prasarana yang semakin lengkap serta sumber daya manusia yang semakin meningkat, maka mulai tahun 2006, jurusan Arsitektur UNS menambah program studi perencanaan wilayah dan kota. Lahirnya program studi perencanaan wilayah dan kota diawali oleh keberadaan laboratorium kota dan permukiman pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS. Di masa depan, sesuai dengan visi dan misinya, jurusan arsitektur selain selalu mengembangkan program studi yang ada, juga akan selalu mengembangkan keragaman program S1 dan program pasca sarjana. Jurusan Teknik Industri UNS Solo didirikan berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Depdikbud nomor 53-Dikti-KEP-1998 tertanggal 23 Februari 1998. Salah satu faktor yang mendorong berdirinya jurusan Teknik Industri di UNS adalah tingginya minat masyarakat untuk menekuni ilmu teknik industri yang ditunjang oleh perkembangan industri di wilayah Solo Raya. Kami telah menghasilkan sarjana dengan kompetensi teknik industri yang tinggi, sehingga cepat terserap di dunia kerja dengan masa tunggu kerja yang relatif pendek. Alumni kami juga sudah banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, baik manufaktur maupun jasa. Kami juga terus mengembangkan diri dengan melakukan penelitian dalam bidang keilmuan teknik industri dan rekayasa teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri maupun masyarakat luas. Kami juga membuka layanan konsultasi bagi industri untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan jurusan Teknik Industri, Teknik Mesin Fakultas Teknik UNS Solo juga mulai resmi menyelenggarakan aktivitas akademis pada tanggal 23 Februari 1998 dengan bervisikan menjadi program studi yang unggul di tingkat internasional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknik mesin berlandaskan kepada nilai-nilai luhur budaya nasional pada tahun 2020.
kami menargetkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu dasar teknik mesin, siap beradaptasi pada standar kompetensi terkini di bidang teknik mesin, mampu bekerja sama dalam sebuah tim multidisiplin, memiliki tanggung jawab etika profesional, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan berbudi luhur. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik UNS adalah merupakan jurusan yang pungkasan. Namun demikian, jurusan Teknik Kimia saat ini mengarah menjadi institusi pendidikan tinggi teknik kimia unggulan di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian baik, berwawasan nasional, dan menguasai fundamental ilmu teknik kimia yang mantap dengan aplikasi khusus pada industri fine chemicals berbasis hasil dan limbah pertanian. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik UNS menyelenggarakan pendidikan sarjana teknik kimia dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kesadaran nasional yang baik melalui suasana akademik yang kondusif, menekankan penguasaan fundamental ilmu teknik kimia secara mantap, menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, menumbuhkan jiwa wirausaha, dan membentuk pribadi yang mempunyai fleksibilitas dalam pengembangan diri. Selain itu, membekali mahasiswa tentang pengetahuan dasar dan aplikasi ilmu teknik kimia dalam industri fine chemicals berbasis hasil dan limbah pertanian. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, selamat siang dan selamat datang di kampus Fakultas Teknik Universitas 11 Maret pada hari ini, Kamis 6 Desember 2012 dalam rangka menghadiri pelepasan wisuda sarjana periode 2 tahun akademik 2012-2013. Wisudawan memasuki tempat upacara.
Pimpinan fakultas dan jurusan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Laporan pelepasan wisuda oleh pembantu dekan 1 yang akan disampaikan oleh pembantu dekan 2, Bapak Insinyur Ahmad Farhan, MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu ataupun wakil dari wisudawan, khususnya para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan. Yang kami hormati pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, pimpinan prodi, teman-teman staf kependidikan, adik-adik panitia, dan hadirin hadirat semuanya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pelepasan wisudawan wisudawati periode 2 tahun 2012-2013 program Strata 1 Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Izinkan pada kesempatan ini saya melaporkan bahwa pada periode ini jumlah lulusan Fakultas Teknik yang mengikuti wisuda sejumlah 103 mahasiswa yang terdiri dari S1 reguler jurusan Teknik Sipil 27 mahasiswa, jurusan Arsitektur Prodi Arsitektur 8 mahasiswa, dan Prodi Perencanaan Wilayah Kota ada 7 mahasiswa. Jurusan Teknik Industri 15 mahasiswa, jurusan Teknik Mesin 3 mahasiswa, jurusan Teknik Kimia 14 mahasiswa, jurusan Teknik Sipil dan transfer dan reguler 14 mahasiswa, jurusan Teknik Industri reguler dan transfer 2 mahasiswa, kemudian jurusan Teknik Mesin reguler dan transfer 1 mahasiswa, serta jurusan Teknik Kimia 2 mahasiswa, sehingga jumlahnya 103 mahasiswa. Syukur alhamdulillah pada periode ini juga dari sekian lulusan ada beberapa yang lulus dengan predikat cum laude. Secara keseluruhan yang lulus dengan predikat cum laude ada 12 mahasiswa. Aplaus buat mereka.
akan kami sebutkan mahasiswa yang lulus cum laude sebagai penghargaan terhadap adik-adik. Untuk itu kami harapkan nanti bisa berdiri, begitu juga dengan orang tua. Yang pertama dari jurusan Teknik Sipil, Nur Khotimah Handayani. Kami persilakan berdiri. Dengan IPK 3,61 yang kelihatannya sekaligus merupakan IPK tertinggi untuk periode ini. Mbak Nur merupakan putra dari Bapak Ibu Syakroni. Kami persilakan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah menitipkan putranya di sini dan berhasil dengan cum laude. Sekali lagi aplaus buat mereka. Kami persilakan. Yang kedua, Dani Ardianto dengan IPK 3,59. Mas Dani merupakan putra dari Bapak Dr. Andes Budi Sutrisno. Matur nuwun Bapak Ibu. Kami persilakan duduk kembali. Kemudian Agung Prasantyo Nugroho. IPK 3,57, putra dari Bapak Ibu J. Sukijo Adi Sugianto. Terima kasih. Kami silakan duduk kembali. Kemudian kalau tadi 3 dari jurusan Teknik Sipil, kemudian cum laude dari jurusan Arsitektur, prodi Arsitektur, karena kebetulan yang jurusan Arsitektur itu ada 2 prodi. Untuk yang dari prodi Arsitektur, Azimah dengan IPK 3,63, putra dari Bapak Lutfi Mahmud Baraja. Ya, terima kasih. Kemudian Ardila Jeffrey Karista. Ya. IPK 3,6, putra dari Bapak Ibu Sukasir. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Masih dari prodi Arsitektur, Farah Rosdiana Lestari, IPK 3,51, putra dari Bapak Ibu Haji Hifdi Rusdi. Aplaus buat kita.